Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib yang penuh berkah ini hanya atas izin dan kehendak Allah kita bisa kembali melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ibadah maghrib kita dicatat sebagai amal soleh. Dan alhamdulillah kita diberikannya semangat untuk duduk di majelis ilmu, yang mudah-mudahan majelis ilmu ini bisa menjadi wasilah untuk mendalami agama, yang dengan kedalaman agama yang kita miliki kita bersemangat untuk mengamalkannya, untuk kemudian kita benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang telah mengorbankan segala-galanya dalam berjuang menyebarkan Islam, hendaknya sunnahnya selalu kita jadikan pedoman dan selalu kita jadikan tauladan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, baik aktivitas keseharian kita yang bersifat muamalah, apalagi aktivitas keseharian kita yang bersifat ibadah, yang semuanya memang harus kita kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumul mahsyar kita adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian yang bertema sebab-sebab terjadinya penyimpangan dalam beragama. Alhamdulillah sudah kita bahas dan sudah kita sampaikan 3 sebab yang pertama, yang dengan 3 sebab itu terjadinya penyimpangan dalam kehidupan beragama umat Islam, seperti hajrul Quran, hijrah meninggalkan Al-Quran pasti akan menyebabkan penyimpangan. Dan yang kedua juga al-bu'du anis sunnatin nabawiyah, jauh dari sunnah Rasul. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir yang kita bahas adalah di antara sebabnya juga bagaimana kita memahami nususil kitab was sunnah, teks-teks Al-Quran dan sunnah, bighairi fahmi salafil ummah, selain dari apa yang dipahami oleh salaful ummah, umat terdahulu, generasi terdahulu, generasi terbaik, yang memang generasi mendapatkan garansi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kebaikan-kebaikan mereka. Kita akan masuk pada malam hari ini pada as-sababur rabi', sebab yang keempat yang telah menjadi sebab utama juga terjadinya penyimpangan dalam beragama. Apa itu as-sababur rabi'? As-sababur rabi' adalah i'tizalu al-jama'atis syar'iyyatil qa'imah. I'tizal,
i'tazala, i'tazilu, i'tizalan. Menjauhi atau jauh dari, berbeda atau berpisah dari al-jama'atis syar'iyyatil qa'imah, kelompok yang berpegang teguh, yang tegak di atas syariat. Jadi penyebab yang keempat, i'tizalul jama'atis syar'iyyah. Ketika ada orang yang jauh atau menjauh, meninggalkan al-jama'atis syar'iyyatil qa'imah, kelompok umat Islam yang berdiri tegak di atas syariat. Ini pembahasannya nanti juga tidak akan jauh-jauh dari 3 yang sebelumnya. Kalau 3 yang sebelumnya, yang terakhir itu kan ketika mencoba untuk memahami Al-Quran dan Sunnah bighairi fahmi salafil ummah, dengan pemahaman selain yang dipahami oleh salafil ummah. Kalau yang sekarang ini ada kelompok umat Islam yang berdiri tegak di atas agama Allah, yang melaksanakan syariat sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi sahabat dulu, tetapi ada orang yang menjauh dari mereka atau meninggalkan kelompok itu, mengikuti kelompok-kelompok lain selain daripada mereka yang berdiri tegak di atas syariat itu, maka berarti itu adalah penyebab terjadinya penyimpangan dalam beragama. Maka dikatakan di sini, wa min asbabil inhirafi i'tizalul jama'ati syar'iyyatil qa'imah wal inhiyazu ila ghairiha fal bu'du 'anil jama'ah syarrun wa 'adzab wa sababun lil inhirafi wad dhalal. Di antara penyebab terjadinya penyimpangan itu seperti yang kita katakan tadi adalah menjauhi, meninggalkan kelompok yang memang berdiri tegak di atas syariat dan berpindah, bergabung kepada yang lain, maka jauh dari jamaah itu syarrun. Meninggalkan jamaah itu syarrun wa azab, sebuah kesalahan dan akan menyiksa diri kita sendiri. Kalau seperti yang pernah dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, serigala itu selalu akan mengincar-incar kambing yang keluar dari rombongannya. Harimau itu kalau nampak dia serombongan zebra atau yang akan diincarnya, dia akan pecah dulu itu. Dicoba dulu pecah oleh dia kelompok itu. Kalau seandainya ada satu nanti yang berpisah dari rombongan itu, yang satu inilah yang akan menjadi sasaran seekor singa atau harimau atau serigala. Innama ya'kulu adz-dzi'bu minal ghanami al-qasiyah. Itu hadis. Sesungguhnya serigala itu akan mengincar-incar kambing yang berpisah dari rombongannya, dari kelompoknya. Maka i'tizal itu berpisah dari itu, meninggalkan. Ketika mereka bersama-sama, mereka akan masih tetap berbuat, dan kalau seandainya ada yang salah, maka akan ada yang menasihatinya untuk tidak terus-terusan dalam kesalahan. Tetapi kalau seandainya dia sudah sendiri berpisah dan mencari kelompok lain yang tidak lagi sama seperti itu, maka disinilah yang akan terjadi syarrun wa azab. Yang akan terjadi adalah kerusakan demi kerusakan, dan itu menyiksa, wa sababun lil inhirafi wad dhalal, dan merupakan sebab terjadinya penyimpangan dan kesesatan. Namun yang perlu diberikan penjelasan di sini adalah siapa yang dimaksud dengan al-jama'atus syar'iyyah. Ini yang perlu kita lihat bagaimana para ulama memberikan penjelasan tentang al-jama'atus syar'iyyah. Yang jamaah itu siapa? Kalau sekarang kan diistilahkan dengan ahlus sunnah wal jamaah, karena semua orang mengaku-ngaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Orang sufi menganggap mereka lah yang ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang khawarij mengatakan mereka pula lah yang ahlus sunnah wal jamaah.
Orang-orang Asy'ariyah mengatakan mereka pula lah yang ahlu sunnah wal jamaah. Maka ada satu pepatah Arab yang perlu juga untuk direnungkan, kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzak. Semua orang ngaku-ngaku dia itu calonnya si Laila, padahal Laila sendiri tidak kenal dia. Jadi Laila itu simbol kecantikan dulu di Arab. Itu ada seorang wanita yang sangat cantik, namanya Laila. Sehingga ada pula istilah Majnun Laila. Majnun Laila itu orang tergila-gila dengan Laila. Jadi karena kecantikannya itu semua orang menganggap dia itu adalah calonnya Laila ini. Padahal Laila sendiri tidak kenal dia. Semua orang ngaku-ngaku sebagai ahlu sunnah, tapi ahlu sunnah sendiri tidak kenal dengan mereka. Kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzaka. Oleh karena itu perlu kita lihat apa dan bagaimana para ulama memberikan penjelasan tentang al-jama'atus syar'iyyah. Kalau dalam bahasa Nabi ya tidak maksud menyebutkan langsung ahlu sunnah wal jamaah, karena Nabi tidak menyebutkan nama. Nabi hanya menyebutkan ciri-cirinya. Ya kan? Yang al-jamaah itu siapa yang berada di atas sunnah saya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Nanti nama itu terserah, apa aja namanya. Oleh karena itu kita tidak perlu juga terlalu sibuk dengan nama. Karena yang penting dalam hal ini adalah substansi yang ada pada mereka, manhajnya seperti apa, keyakinan mereka seperti apa. Itu jauh lebih penting daripada sekedar mengaku-ngaku memiliki sebuah istilah yang ternyata mereka jauh dari hakikatnya. Kalau kita lihat penjelasan para ulama, ada memang beberapa pandangan yang sepertinya berbeda, tapi itu bisa disatukan. Siapa itu yang disebut dengan al-jamaah itu? Al-jama'atus syar'iyyatil qa'imah. Yang pertama diberikan penjelasan oleh para ulama, yang dimaksud mereka itu adalah as-sahabat. Yang pertama adalah sahabat. Kenapa diartikan dengan sahabat? Karena sahabat adalah generasi yang hidup pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyaksikan wahyu itu diturunkan untuk siapa, dalam masalah apa. Mereka lah yang paling mengerti dengan syariat ini. Dan kepada mereka lah amanah estafet dakwah itu dilanjutkan agar dilanjutkan, dan kepada mereka diberikan amanah itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dulu dalam peristiwa Haji Wada itu ada pesan Rasul kepada yang hadir itu, ala liyuballighus syahidul ghaib. Tolong sampaikan oleh yang hadir ini, yang mereka hadir sekarang ini, tolong sampaikan pesan saya al-ghaib kepada yang gaib. Jadi yang hadir sampaikan kepada yang gaib, yang tidak hadir. Berarti sahabat adalah generasi yang mendapat amanah langsung dari Nabi untuk melanjutkan dakwah Islam, syariat Islam. Maka mereka lah generasi terbaik dan mendapatkan garansi kebaikan itu dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah sudah memuji mereka. Oleh karena itu mencaci maki para sahabat itu akan berakibat fatal. Dan Rasul pun mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin zahaban, kalau seandainya ada orang yang menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, ma balagha nisfa, belum akan sampai separuh dari telapak tajam dari apa yang kebaikan yang ada pada sahabat itu. Padahal yang dia infakkan sebesar bukit Uhud emas, kan besar kali. Tapi yang besar itu belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan sahabat. Kebaikan yang ada pada sahabat. Maka disinilah kesalahan orang Syiah yang memang mereka memaki-maki para sahabat. Karena kalau sahabat dimaki-maki berarti mereka sebenarnya memaki-maki Islam.
Kalau mereka menolak hadis-hadis yang datang daripada sahabat, sesungguhnya pada intinya mereka sedang menolak Islam. Itu bagian dari i'tizal. Itu salah satu contoh dari i'tizal al-jama'atis syar'iyyah. Mereka meninggalkan jama'atis syar'iyyah. Berarti meninggalkan para sahabat. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jama'atul muslimin itu atau al-jama'atus a'zam min ahli sunnah. As-sawadul a'zam itu mayoritas. Ada sebuah hadis, tapi hadis itu diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, dikarenakan oleh ada di antara perawinya itu namanya Ma'an ibnu Rifah, di mana statusnya diperselisihkan oleh ulama hadis. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya terjadi perselisihan di antara kalian, fa'alaikum bisawadil a'zam. Itu dalam satu riwayat, alaikum bisawadil a'zam. Hendaklah kalian bersama mayoritas. Ini juga menjadi persoalan ini. Ketika dikatakan mayoritas, maka ada orang yang mengaku-ngaku bahwa mereka lah yang mayoritas itu. Alaikum bisawadil a'zam. Itu ada hadis, tapi seperti yang saya katakan tadi, statusnya diperselisihkan oleh para ulama hadis sendiri karena ada perawi yang memang tidak sampai ke tingkat thiqah untuk kemudian diterima riwayatnya. Andaikan pun itu dijadikan sebagai landasan, andaikan pun hadis itu diterima, barangkali datang dari jalan-jalan yang berbeda, tetapi perlu juga dipahami siapakah sebenarnya as-sawadul a'zam. Apakah jumlah banyak menjadi patokan sebuah kebenaran? Jawabannya tidak. Untuk menentukan sebuah kebenaran itu bukanlah banyaknya jumlah. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa as-sawadul a'zam itu adalah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Sesuatu yang sejalan dengan al-haq, dengan kebenaran, wa in kunta wahdak, meskipun kamu sendiri. Jadi biasa orang, tapi nyo yang berada di atas kebenaran, maka berarti itulah yang al-haq dan itulah as-sawadul a'zam. Bahkan Ibnul Qayyim memberikan penjelasan siapa sebenarnya yang dimaksud dengan al-jamaah itu dan siapa pula yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam. Lagi-lagi bukan persoalannya pada jumlah kelompoknya. Maka kata Ibnul Qayyim, yang dimaksud adalah al-jama'atul ula. Al-jama'atul ula qabla ayyubadilan nas wa qabla ayyughayyiru. Al-jama'atul ula, jamaah pertama. Berarti siapa yang jamaah pertama umat Islam ini? Sahabat Nabi. Qabla ayyubadilan nas wa ayyughayyiru. Sebelum manusia merubah-rubah berbagai macam doktrin yang ada dalam agama ini. Apa ada perubahan-perubahan terjadi? Ada, banyak sekali. Itulah nanti yang disebabkan oleh munculnya berbagai macam aliran, firqah-firqah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, berbagai macam bentuk aliran yang ada dalam ilmu kalam. Ilmu kalam itu mereka berbicara tentang teologi, tentang ketuhanan. Sayangnya mereka memperdebatkan persoalan ketuhanan. Padahal persoalan ketuhanan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diyakini. Karena kalau masalah ketuhanan diperdebatkan, tidak akan terjangkau nanti oleh akal kita. Maka ketika akal digunakan menilai persoalan ketuhanan, disitulah muncul berbagai macam aliran itu. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan al-jamaah itu jamaatul ula, kelompok yang pertama dari umat Islam secara keseluruhan itu adalah para sahabat. Sebelum mereka terjadinya, sebelum manusia berupaya untuk merubah-rubah doktrin yang ada dalam doktrin
yang ada di dalam agama. Oleh karena itu as-sawadul a'zam itu sendiri sebenarnya juga dikembalikan kepada mereka yang dulu memahami syariat Islam dengan benar, yaitu adalah para sahabat wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, oleh karena itu ketika ada juga klaim-klaim dari kelompok Asy'ariyah yang mereka mengatakan Asy'ariyah lah yang as-sawadul a'zam, karena menurut mereka di dunia Islam hari ini kebanyakan mereka adalah Asy'ariyah. Itu klaim mereka. Tetapi sekali lagi, klaim itu tidak dapat dibenarkan karena kebenaran Islam tidak ditentukan oleh jumlah yang banyak, maka as-sawadul a'zam bukan ditentukan oleh jumlah. Itu pun kalau iya jumlahnya terbanyak. Karena berapa banyak orang-orang awam yang fitrahnya masih lurus, yang mereka memahami persoalan ketuhanan tidak dengan kaidah-kaidah akalnya, tetapi fitrah mereka berbicara tentang Allah sendiri dan mengakui keyakinan yang sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Apa contoh fitrah yang lurus itu? Kalau mereka berdoa selalu menengadah ke atas. Kalau mereka berdoa, kadang dalam mengucapkan lafaz Allah, orang-orang yang menolak Allah di atas aras pun saat mengucapkan lafaz Allah selalu tangannya ke atas terus. Itu fitrah sebenarnya itu. Jadi fitrah mereka berbeda dengan lisan. Karena memang Nabi memahaminya seperti itu, tanpa mencoba untuk memberikan pentakwilan yang tidak berdasarkan kepada dalil. Nah, oleh karena itu sekali lagi klaim bahwa as-sawadul a'zam adalah mereka itu sebenarnya juga tidak dapat diterima, karena sekali lagi al-haq itu al-ibrahnya bukan bil kasrah, bukan dilihat dari segi banyak. Iya, kalau memang itu jumlahnya banyak, tetapi kebenaran itu dilihat dari segi ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Nah, ini berarti yang dimaksud dengan i'tizalul jama'ati syar'iyyah, ketika ada orang yang meninggalkan al-jamaah, berarti meninggalkan kelompok terbaik di dalam beragama, maka akan terjadilah penyimpangan demi penyimpangan. Dari mana poin yang keempat ini diambil? Itu dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sumbernya adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman itu di antara gelar yang disematkan kepada beliau adalah sahibu sirrir Rasul, pemilik rahasia Rasul. Karena ada rahasia-rahasia yang hanya disampaikan oleh Rasul kepada Hudzaifah, tapi tidak pula semua rahasia. Artinya ada hal-hal yang Hudzaifah tahu tapi sahabat lain tidak. Salah satu contohnya adalah siapa aja orang-orang munafik yang ada di Madinah nih. Munafik kan soal hati nih. Bisa aja orang lisannya mengucapkan iman tapi hatinya, tapi Hudzaifah diberitahu oleh Rasul siapa yang munafik di Madinah itu. Sampai satu ketika datanglah Umar bin Al-Khattab. Apanya Umar ke Hudzaifah, ya Hudzaifah, masuk dia dalam orang munafik dunia nabinya. Itu Umar. Sekeliber Umar bin Al-Khattab, karena yang tahu adalah hanya Hudzaifah, datang ditemuinya Hudzaifah itu, ya Hudzaifah, aduh namudayannya. Begitu takutnya Umar bin Al-Khattab. Karena persoalan hati yang memang berbolak-balik, pagi bisa beriman, sore bisa kufur, atau sore beriman, paginya bisa kufur. Jadi hadis ini sumbernya adalah dari Hudzaifah ibnul Yaman. Apa kata Hudzaifah? Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Orang-orang banyak yang bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang baik. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Tapi dayan bertanya ke Nabi tentang hal-hal yang buruk. Jadi kebanyakan manusia tanya ke Nabi elok-elok sudah. Ya Rasulullah, bapak cara dan masuk surga. Ya Rasulullah, begini. Tapi Hudzaifah katanya, wa kuntu as'aluhu anis syarr.
Tapi saya bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang buruk, makhafata ayyudrikani, karena saya khawatir kalau keadaan buruk itu nanti saya alami. Fakultu, lalu saya berkata, kata Hudzaifah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu kami berada dalam keadaan jahiliyah, berada dalam keburukan, kesalahan. Faja'anallahu bihadzal khair. Lalu Allah datangkanlah kebaikan-kebaikan ini sehingga kami menjadi baik. Kebaikan yang dimaksud adalah syariat Islam. Lalu fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Apakah setelah keadaan baik begini ini akan ada lagi keburukan? Qala na'am. Nabi berkata, iya. Berarti tidak lama bertahan nanti akan ada keburukan. Qultu, lalu saya bertanya lagi, wa hal ba'da dzalika syarri min khair? Apakah nanti setelah keburukan itu akan ada lagi keadaan baik? Akan ada lagi kebaikan? Qala na'am wa fihi dakhan. Kata Rasul, iya. Nanti setelah keadaan buruk itu akan ada lagi keadaan yang baik, wa fihi dakhan. Tetapi keadaan baik itu sudah dikotori. Sudah mulai dikotori. Berarti tidak lagi semurni kebaikan yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, saya bertanya, wa ma dakhnuhu? Apa yang akan mengotorinya? Jadi keadaan baik nanti akan sudah kebaikannya tidak lagi murni tapi dikotori. Apa yang akan mengotorinya ya Rasulullah? Qala, Rasul berkata, qaumun yahduna bighairi hadiyi ta'rifu minhum wa tunkir. Akan ada satu kaum di mana mereka mengambil petunjuk selain daripada petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain daripada sunnahku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Ada hal-hal yang baik yang kamu ketahui dari dia, wa tunkir, dan ada pula hal-hal yang mungkar yang kamu ingkari dari dia. Berarti dari seseorang ada orang-orang yang mungkin pada dia ada kebaikan karena dia melakukan hal yang baik, tapi pada saat yang sama padanya juga ada kemungkaran-kemungkaran yang mencoba untuk mengotori kebaikan-kebaikan yang ada itu. Qultu, lalu saya bertanya lagi, kata Hudzaifah, fahal ba'da dzalikal khairi min syarr? Apakah nanti setelah kebaikan yang sudah dikotori tadi akan ada lagi keburukan? Qala na'am. Nabi berkata, iya, akan ada lagi keburukan setelah itu. Nabi sendiri yang mengatakan sebelum ditanya oleh Hudzaifah, du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha. Ada para duat, ada para dai, mereka mengajak ila abwabi jahannam. Mereka mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha, barang siapa yang mengabulkan ajakan mereka itu, qazafuhu fiha, mereka akan diceburkan masuk ke dalam neraka itu. Berarti itu keburukan yang akan terjadi setelah kebaikan yang bercampur yang sudah dikotori. Berarti lebih kotor, lebih buruk lagi dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya masih ada kebaikan, cuma sudah dikotori. Kalau yang buruk kata Nabi ini, du'atun ila abwabi jahannam. Para penyuruh yang mengajak, para dai yang mengajak ila abwabi jahannam. Mereka mengajak kepada pintu-pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qultu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana. Tolong ceritakan apa ciri-ciri mereka. Ini Hudzaifah ini pertanyaannya melampaui zamannya ini. Hudzaifah hidup di tengah-tengah zaman gemilangnya Islam. Jadi puncak gemilang Islam itu pada masa Rasul. Dan Hudzaifah hidup pada zaman itu. Tapi pertanyaannya, melampaui masanya,
Orang mungkin tidak terbayang menanyakan itu kepada Nabi, tapi Hudzaifah justru menanyakan itu. Ceritakan ya Rasulullah, apa ciri-ciri mereka? Faqala hum min jildatina. Mereka itu dari kita juga. Sama kuli aja kuli awal. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka juga berbahasa seperti bahasa-bahasa kita. Berarti bukan dari orang lain. Kalau sepintas kita tengok mereka yang mengajak kepada neraka jahanam, yang terbayang oleh kita berarti siapa? Yahudi, Nasrani, orang-orang tidak Islam, itu yang terbayang oleh kita. Tapi ternyata ketika Nabi mengatakan hum min jildatina, mereka juga orang yang dari kita. Berarti yang mengajak kepada neraka jahanam itu juga dari orang-orang muslim berarti. Karena min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Bahasanya sama dengan bahasa kita. Qultu, saya berkata, kata Muaz, fama ta'muruni in adrakani dzalik. Ya Rasulullah, apa yang kamu perintahkan kepada saya kalau nanti ternyata saya mengalami masa itu? Kala, Nabi berkata, talzamu jama'atul muslimina wa imamahum. Hendaklah kamu tetap bersama jama'atul muslimin, bersama kelompok umat Islam. Siapa yang jama'atul muslimin ini? Yang tadi itu, yang dijelaskan di awal tadi itu. Jama'atul muslimin wa imamahum, dan imam mereka. Qultu, berkata lagi Hudzaifah, fa illam yakun lahum jama'ah wala imam. Kalau nanti ada satu saat mereka tidak punya lagi imam, tidak jelas lagi siapa imam mereka. Ini kan lagi-lagi pertanyaan yang jauh melampaui masanya. Karena beberapa masa berikutnya masih ada itu. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, lalu ada khalifah-khalifah sesudahnya. Ada satu saat nanti mereka tidak punya imam. Jangan-jangan zaman kita sekarang ini zaman di mana tidak ada imam, tidak ada khalifah. Bahkan bicara khalifah saja dianggap salah. Ini bukan khalifah yang HTI maksudnya ini, tapi khalifah dalam Islam. Karena bicara khalifah dalam Islam itu bicara syariat. Bukankah Adam itu diciptakan tujuannya adalah menjadi khalifah? Wa iz qulna lil apa ayatnya itu? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kini itu tidak ada. Nah, Hudzaifah sudah menanyakan 14 abad yang lalu. Seandainya tidak ada imam yang akan diikuti, tidak ada lagi mereka itu punya pemimpin satu komando. Apa yang harus dilakukan? Qala, Nabi berkata, fa'tazil tilkal firaq kullaha. Tinggalkan dan jauhi semua kelompok-kelompok yang tadi itu. Semua kelompok-kelompok yang ada itu jauhi, tinggalkan. Walau anta'udza bi asli syajarah, meskipun kamu harus menggigit akarnya pohon, hatta yudrikakal maut, sampai kematian menjumpaimu. Wa anta ala dzalik, dan kamu tetap berada dalam keadaan itu, istiqamah berada di atas sunnah Rasul, tinggalkan berbagai macam bentuk aliran-aliran yang ada, kelompok-kelompok yang ada, kalau memang itu jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu gigit akar pohon itu. Ada yang mengusirnya, gigit terus sampai mati. Wa anta ala dzalik, dan kamu istiqamah berada di atas sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah riwayat, dikatakan di sini hadisnya muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Akhrajahul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan, juga Imam Muslim meriwayatkan dalam Kitabul Imarah. Kitabul Imarah, imarah itu kepemimpinan, amir. Dalam bab wujubu mulazamati jama'atil muslimina inda zuhuril fitan, keharusan untuk tetap setia bersama jama'atil muslimin inda zuhuril fitan, ketika datangnya
ketika datangnya fitnah. Maka hadis ini adalah hadis menjadi bagian dari hadis nubuwah, min alamatin nubuwah, tanda-tanda kenabian. Karena Nabi menyampaikan sesuatu, prediksi, bukan pula prediksi ya. Kalau prediksi bahasa kita tuh kan belum pasti topek lah kan, ramalan. Tapi kalau pada Nabi disebut prediksi, itu satu kepastian. Karena Nabi adalah seorang Rasul yang mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata memang banyak di antara hal-hal yang disampaikan oleh Nabi apa yang akan terjadi, satu persatu memang sudah terjadi, dan semua yang disampaikan Nabi insya Allah pasti akan terjadi. Ikhwati fillah, dari hadis ini betul-betul menunjukkan bahwa hadzal hadis yadullu ala anna al-khaira fi asrin nubuwah kana khairan khalisan safiyan naqiyah. Bahwa al-khair, kebaikan yang ada pada masa Nabi, itu kebaikan yang benar-benar khalis, murni, bersih, suci, tanpa dikotori oleh apapun. Ini pertama, hadis ini menunjukkan kemurnian dan kebersihan Islam yang ada pada masa Rasul tanpa dicampuri oleh apapun. Tentunya maksudnya kan Rasul yang menyampaikan risalah. Sedikit aja ada kesalahan, Nabi akan langsung meluruskan. Sedikit aja ada hal-hal yang diragukan oleh sahabat, Nabi akan langsung meluruskan. Dan kalau ada hal-hal yang tidak jarang juga Nabi menunjukkan tidak setujunya, mukanya berwarna merah karena tidak setuju dengan apa yang diucapkan oleh sahabat. Ada satu ketika Rasul membagi harta rampasan perang itu, tiba-tiba ada namanya Dzulkhuwaisirah. Dia bilang, "Adil ya Rasulullah." Bagilah secara adil ya Rasul. Merah Nabi. "Illam a'dil faman ya'dil." Kalau saya sudah tidak adil, siapa lagi yang akan bisa adil? Maka adil itu sesuai dengan apa yang dibagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi menggambarkan bahwa dari keturunan Dzulkhuwaisirah itu nanti akan lahir orang-orang yang menyimpang dari agama. Dan ternyata dari keturunannya lahir Khawarij. Khawarij itu satu kelompok yang ada dalam aliran kalam itu juga, yang itu bagian dari i'tizal, bagian dari kelompok yang meninggalkan jama'atul muslimin, karena mereka punya keyakinan dan akidah yang tidak sesuai lagi dengan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Sedangkan yang kedua yang bisa diambil dari hadis itu, ketika dikatakan ya'ti ba'da dzalika khairun naqisun fihi dakhan, berarti akan ada setelah itu kebaikan-kebaikan tapi sudah kurang kemurniannya, tidak lagi semurni yang ada pada masa Rasul. Kenapa demikian? Karena Nabi bilang wa fihi dakhan, sudah ada campurannya, sudah dikotori oleh sesuatu. Ibarat ada air yang bersih, lah mulai masuk mungkin daun-daun kayu segala macam, lah do melompek katak ke dalam bagai. Kadang-kadang yang awalnya suci sudah tidak menjadi suci, atau kesuciannya sudah dikotori. Wa fihi dakhan, Nah, penjelasan fihi dakhan itulah seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul sendiri, qaumun yahduna bi ghairi hadi, kaum-kaum mereka yang mengambil petunjuk selain dari petunjuk yang saya sampaikan. Salah satu dari penjelasan yang pernah saya baca tentang itu da'watuhum mazijun minas sunnati wal bid'ah wa khalitun minal haqqi wal batil. Dakwah mereka itu sudah mazij, sudah bercampur baur, dicampuri minas sunnati wal bid'ah, dengan sunnah dan hal-hal yang beda. Wa khalitum minal haqqi wal batil, sudah bercampur baur pula antara yang hak dengan yang batil. Itulah rupanya dakhnunnya itu. Oleh karena itu, kalau memang benar-benar kita ingin mendapatkan kebaikan yang murni, memang adalah itu ada pada jama'atul muslimin al-qa'imah ala dinil qayyim.
kelompok Islam yang dimaksud tadi itu mereka adalah generasi awal dan itu sebagai generasi yang terbaik. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu suara azan, nanti insyaallah akan kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita. Kita coba kembali kepada hadis yang tadi kita sampaikan. Ternyata dalam hadis itu mengandung
ibrah dan pelajaran yang luar biasa. Yang pertama tadi kita katakan bahwa kebaikan murni yang benar-benar tanpa dikotori oleh apapun itu adalah kebaikan yang ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka bersama para sahabat-sahabatnya. Nah, inilah yang membuat alasan kuat agar kita dalam beragama memang mengembalikan kepada pemahaman generasi mereka itu generasi terbaik, atau dengan metode bagaimana mereka memahami agama. Sedangkan pelajaran yang kedua, setelah kebaikan yang murni itu akan ada masih kebaikan itu, tapi wa fihi dakhan, itu sudah dikotori oleh sesuatu. Ternyata tidak lagi murni mengajak kepada sunnah, tidak lagi murni mengajak kepada al-haq, tetapi al-haqnya sudah dicampurkan dengan al-batil. Sedangkan yang ketiga, wa hadzal khairun naqis la yadum. Kebaikan yang sudah berkurang tadi itu, yang sudah dikotori itu, ternyata juga tidak akan selamanya seperti itu. Bal yaqibuhu syarrun kabih. Tetapi akan diikutkan pula oleh syarrun kabih, oleh keburukan yang jelek. Keburukan itu jelek. Syarrun kabih, sudah syarrun lagi, kabih lagi. Apa itu? Du'atu ala abwabi jahannam. Du'atu ala abwabi jahannam. Para penyeru yang mengajak kepada neraka jahannam. Apa yang dimaksud dengan du'atun ala abwabi jahannam? Yudillunan nas wa yufsiduna alaihim aqidatahum wa ibadatahum wa yuftuna bighairil haqqi allazi anzalahu Allah. Yudillunan nas, mereka menyesatkan manusia. Wa yufsiduna alaihim aqidatahum, mereka merusak akidah mereka, wa ibadatahum, dan ibadah mereka. Kalau sudah rusak akidah dan ibadah, selesai kita sudah. Apalagi akan diharapkan dari kita kalau akidah dan ibadahnya sudah rusak. Dan kerusakan ibadah itu bisa saja diawali dulu oleh kerusakan akidah. Tapi kalau dua-duanya sudah rusak, itu adalah kondisi yang sangat buruk. Wa yuftuna bighairil haqqi allazi anzalahu Allah, dan mereka berfatwa dengan sesuatu yang tidak lagi kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hum laisu minal kuffar. Mereka-mereka yang mengajak tadi laisu minal kuffar. Itu bukan dari orang-orang kafir. Kalau orang kafir ngajak kita ke neraka jahanam, kita pasti bisa menolak. Semua kita akan tolak. Tidak akan ada satupun yang ikut mereka kalau mereka yang mengajak. Tapi persoalannya, walakin minal muslimin. Tapi ternyata yang mengajak tadi itu adalah dari mereka-mereka yang muslim juga. Muslim mereka, para doa. Tetapi ya do'una ila abwabi jahannam. Mereka mengajak kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sudah diajak kepada hal-hal yang menyimpang, berarti itu artinya mengajak kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak, dalam persoalan ini kita tidak mesti melirik kepada person, individu, siapa orangnya, enggak. Ini untuk mengintrospeksi kita sendiri. Bahkan introspeksi bagi para dai. Introspeksi diri masing-masing. Para dai hari ini, sudahkah mereka benar-benar mengajak kepada al-haq, atau jangan-jangan mereka mengajak kepada abwabi jahannam? Jadi tidak mesti kita sibuk, ini hadis ini fulan maksudnya ini hadis ini fulan maksudnya. Berkelahi kita nanti, tambah kacau keadaan. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kita hanya bisa mengajak introspeksi kita sebagai umat Islam, khususnya adalah para dai, apalagi mereka-mereka yang terpandang dalam kehidupan dunia ini. Suara mereka didengar dalam fatwa-fatwa agamanya. Introspeksi baik-baik. Sudahkah benar-benar mengajak kepada al-haq atau tidak? Karena kita khawatir jangan-jangan kita bagian dari mereka yang disebut oleh Nabi tadi. Du'atun ila abwabi jahannam. Para dai, mereka mengajak kepada neraka jahannam.
Kalau ada hal-hal yang syirik, sampaikan ini syirik. Jangan dibela kesyirikan itu menjadi sebuah kebaikan. Seandainya ada hal-hal yang memang menyimpang dalam persoalan ibadah, sampaikan kalau itu memang menyimpang. Jangan karena takut kehilangan pamornya, takut nanti kehilangan tempat di tengah-tengah masyarakat, lalu tidak berani mengatakan yang salah itu adalah salah, berubah yang salah menjadi benar. Kita khawatir ini adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penjelasannya, salah satu dari penjelasannya, yudillunan nas wa yufsiduna alaihim aqidatahum. Mereka merusak akidah mereka. Dengan apa yang mereka sampaikan, rusak akidah masyarakat. Kalau akidah sudah rusak, berarti keyakinan yang menyimpang. Karena berapa banyak hari ini persoalan-persoalan yang di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan, tetapi tetap saja ingin dipertahankan itu sebagai sebuah hal yang dianggap tidak salah. Bahkan dianggap macam-macam istilahnya. Kearifan lokal kah namanya, budaya dan tradisi kah namanya. Oh, jangan diutak-atik, itu kan budaya. Budaya tidak boleh dirusak. Kalau budaya itu di dalamnya ada syirik dan pelakunya umat Islam, wajib diingatkan. Tapi kalau ada budaya, tradisi bukan milik umat Islam dan yang mengerjakannya pun bukan umat Islam, silakan, terserah mereka, karena mereka juga nggak kenal tauhid, mereka juga nggak kenal iman. Tapi sayangnya ketika sebuah tradisi yang ternyata di dalamnya ada syirik dan pelakunya umat Islam, disinilah perlu ada yang mengingatkan, perlu ada yang mengajak kepada kebenaran, karena kebenaran itu sudah jelas. Kebenaran itu sudah jelas dan kebatilan itu juga sudah jelas. Jangan mencoba untuk menyamar-nyamarkan kebatilan menjadi al-haq. Itu hanya akan memperberat tanggung jawab kita saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran yang ada, yang luar biasa yang ada pada hadis ini, sampai pada akhirnya Hudzaifah ibnul Yaman pun dengan pertanyaannya yang sangat detail, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah kalau seandainya ternyata saya berada dalam keadaan itu. Berpegang teguh dengan jamaatul muslimin, pegang erat-erat itu. Siapa imam mereka tunduk pada imam itu. Kalau tidak ada itu ya Rasulullah, berarti kamu bertahan di atas kebenaran itu. I'tazil kullal firaq, tinggalkan semua firqah-firqah tadi itu. Firqah ini mengajak kepada ini, firqah ini mengajak kepada ini. Khawarij bilang begini, Mu'tazilah bilang begini, Murji'ah bilang begini, Asy'ariyah bilang begini, Maturidiyah bilang begini. Semua dalam persoalan akidah. Kalau seandainya memang ajakan mereka bukan kepada yang diyakini oleh Nabi dan sahabat dulu, maka tinggalkan. Kalau bukan kepada apa yang diyakini oleh Rasul dan para sahabat, jangan didengar. Addu 'alaiha bin nawajis. Kalau di sini gigit, meskipun pegang erat-erat, walaupun kamu harus menggigit akar kayu. Itu simbol dari bertahan dengan keadaan sebenarnya itu. Jadi pegang kayu kok kalau perlu gigi. Jadi tidak bisa yang melak dari kayu nyelok gigi. Itu simbol dari bertahannya kita dengan sebuah kebenaran. Dan itu adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwati fillah, sebab yang keempat ini berarti sudah nampak oleh kita apa yang dimaksud dengan i'tizal al-jama'ati asy-syar'iyyah al-qa'imah. Itu akan menyebabkan terjadinya penyimpangan kalau kita sudah mulai meninggalkan apa yang dipahami oleh al-jama'atil ula, seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, atau as-sawadul a'zam, dalam artian yang benar seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, wa in kunta wahdak, meskipun kamu sendiri, tapi kalau memang itu yang sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an,
dan sunnah Rasul, maka itulah al-haq yang sesungguhnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kita cukupkan dengan as-sababur rabi' saja, sebab yang keempat. Kalau memang meninggalkan apa yang ada pada jamaatil muslimin, jamaatil syar'iyyatil qa'imah akan menyebabkan terjadinya penyimpangan, maka berarti kita harus tetap bersama-sama, harus tetap saling menasihati, saling mengingatkan untuk tetap berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di atas syariat yang dulu dipahami oleh generasi terbaik umat. Terima kasih. Kalau ada satu pertanyaan. Kita mendengarkan sesuatu yang ternyata kalau rasanya dengan terus mendengarkan justru akan menimbulkan keraguan pula dalam keyakinan kita, berarti jangan dengar. Kalau memang akan seperti itu. Tetapi kalau umpamanya kita ingin mencoba untuk mendengarnya dan ingin mendapatkan satu perbandingan barangkali, bagaimana alasan mereka? Apa yang dikatakan ini? Karena juga untuk mengatakan ini salah, ini benar, itu juga tidak semudah membalik telapak tangan. Kadang-kadang kita perlu juga untuk mendengarkan sesuatu yang sifatnya pembanding. Tapi itu kalau kita mengerti, kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu, yang seolah-olah nanti setelah mendengar itu justru akan merusak kita, ya berarti lebih baik untuk tidak didengar. Karena kalau al-batil itu dipoles, al-batil saja itu dipoles, itu bisa nampak seperti al-haq. Apalagi kalau dia samar-samar. Yang batil saja dipoles bisa nampak seperti al-haq, apalagi kalau yang samar-samar. Jadi seandainya tidak punya kemampuan untuk membeda-bedakannya dan dikhawatirkan nanti justru akan malah merusak, ya lebih baik untuk tidak didengarkan. Tapi kalau untuk mendapatkan perbandingan, ya karena perbedaan itu jelas ada. Perbedaan dalam persoalan agama itu disebut dengan ikhtilaf. Ada dalam Islam. Ada mazhab-mazhab yang punya pandangan yang berbeda. Seandainya perbedaan itu berada di atas dalil yang ada, dapat ditolerir. Cuma yang tidak ikhtilaf, jangan diikhtilaf-ikhtilafkan juga, itu masalah. Karena kalau semua ikhtilaf mau ditolerir, hampir semua masalah itu ikhtilaf. Dan kalau seandainya kita berpegang kepada asal ada orang yang berpandangan seperti itu lalu tidak mengapa, rusak agama kita. Itu yang tatabbu' zallatil ulama. Itu yang dulu pernah kita bahas. Zallatil ulama, ketergelincirannya para ulama itu ada. Kalau itu yang kita ikuti, hancur, rusak agama kita. Jumhur mengatakan kalau nazar ingin menikah, itu disunahkan melihat wajah dan telapak tangan. Itu pendapat yang paling kuat. Ada di antara ulamanya boleh tengok saudara. Itu kan diikuti. Ya kan? Bahkan ketika ada jelas dikatakan bahwa riba itu haram, ada yang menghalalkan, ada yang menghalalkan riba. Itu kan diikuti. Jadi kalau seandainya mau seperti itu kan, maka pasti akan rusak agama kita. Maka ikhtilaf itu jika benar-benar berada di atas dalil,
dapat ditolerir. Tapi kalau tidak, berarti betul-betul kita harus mengembalikan kepada mana dalil yang benar menurut para ulama. Dalam menurut awak ada kan, nyawa ada ulama ada kan? Menurut para ulama bahwa ternyata ini sahih, ini dhaif. Jadi pakai jonan dhaif dong, lah jole dhaif dong. Pakai yang sahih. Jadi seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, karena janjinya tadi satu pertanyaan, berarti kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita terima. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita, dan semoga kita tetap semangat belajar dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.